awalnya gimana sih supaya menarik minat orang untuk memfollow gitu kan, untuk tahu ini akun ini gimana gitu. Awal mulai Follow gitu. dulu yang jelas, bukan berarti kita nggak follow terus minta follow back, itu kan Iya. namanya bertepuk sebelah tangan, Pak. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi malam ini kami dari Serumpun 5 Studio. Kita podcast bareng dengan kontengan. Konten ya. Pastinya kan selama 8 tahun itu kan banyaklah pengalaman yang Laluin suka dan dukanya. Tiba-tiba bisa dapat follower. Sekarang berapa followernya, Pak? Iya, boleh tahu berapa? Kalau untuk Twitter masih di 10 sampai 11 kalau nggak salah. Kalau untuk 10 sampai 11 ribu. Untuk di di Instagram sendiri baru 79. 79 baru tuh bilang baru. Masih jauh dibanding teman-teman yang lain ya, memang yang sudah duluan. Oke, mungkin dari awal pasti kan susah banget kan merintis dari Twitter terus pindah ke Instagram. Nah, sebenarnya kalau untuk memulai sesuatu ibarat yang dari awal banget itu kan, ibarat sebagai kenal, awalnya gimana sih supaya menarik minat orang untuk memfollow gitu kan, untuk tahu ini akun ini gimana gitu. Awal mulai gimana? Nah, kalau untuk pengalaman dari saya sendiri sih, kalau untuk dari Twitter ya kita awalnya ya namanya baru kan, ya istilahnya nggak usah malu lah untuk mention orang fallback dong, gitu kan, minta fallback gitu kan. Itu terus ya kita follow dulu yang jelas, bukan berarti kita nggak follow terus minta fallback, itu kan namanya bertepuk sebelah tangan, Pak. Itu sebagai salah satu cara untuk menaikkan follower sebenarnya. Oh iya, salah satu cara seperti itu ya. Dari sekian ratus ribu cara. Berarti banyak dong cara-cara untuk nambah Banyak follower. banget cara untuk menambah follower. Ini yang pengen kita tahu ya kan, supaya mulai. kita contoh gitu kan, atau bisa gitu kan. Mulai Gimana masuk sih tema sebenarnya ibarat cara untuk menambah followers yang ibarat yang dari bawah pelan-pelan ke atas tuh gimana sih caranya? Oke, ini kita bicara jadi gini, kita harus tentukan dulu ketika kita membuat akun, apakah itu akun pribadi, apakah itu akun bertujuan untuk dagang, shop, atau akun untuk konten. Itu kan beda masing-masing, tentunya beda-beda lagi strategi untuk menaikkan followersnya. Jadi kalau secara umum ya, kalau untuk menaikkan followers ya kita bisa dengan cara yang pertama tadi itu yang kita follow orang, kemudian kita minta fallback gitu kan, misalnya kita nggak perlu malu, tapi ya yang jelas ketika orang itu sudah follow jangan kita unfollow. Yang ada juga akhirnya orang jadi malas, yang ada malah kita di-block kan. Seperti itu. Dan cara lain juga kita bisa aktif di komen-komen akun-akun besar. Akun-akun besar ya? Contohnya maksudnya gimana itu? Contoh akun besar kayak apa tuh? Ya kayak misalkan akun A nih dengan followers sekian ratus ribu, dia posting gitu kan, ya kita komen lah, atau kita istilahnya aktif lah di komen akun tersebut gitu. Jadi itu akan memancing orang, paling enggak ada beberapa lah yang akhirnya akan follow ke kita. Dan kemudian juga misalkan kita pun suka dengan artis tertentu nih misalkan gitu ya, otomatis ketika kita komen di postingan artis itu adalah nanti pasti beberapa yang bakal nyangkut follow kita. Karena apa? Karena memiliki kesamaan, misalnya kan, kayak misalkan selain fansnya si A, kita juga fans kan, otomatis wah ini satu frekuensi nih, satu jalur nih, jalur. Cek lagi postingannya kan, wah sering juga ngeposting tentang artis itu kan. Pasti ada yang nyangkut. Pasti ya. Itu kalau untuk Anda istilahnya secara umum, dengan artian Anda akun pribadi aja gitu kan. Kemudian juga bisa dengan membuat postingan-postingan yang instagramable, dalam artian ya kualitas foto yang bagus, kualitas foto atau video yang rapi lah, rapi. Ya. Tapi jangan juga nyampah, dalam artian begini. Kadang ada yang merapikan feed dengan cara 9 postingan jadikan satu gambar dipotong jadi 9 postingan tuh. Iya. Memang sih kelihatan rapi, tapi akhirnya
orang jadi bingung gitu loh, yang follow kita kan ya apa sih potongan. Iya, Ketika bener, buka bener. profil baru terlihat gitu kan. Iya. Oh iya, ada yang kayak gitu ya, yang Tuh. satu foto cuman matanya aja, sebelahnya baru ada jidatnya kayak gitu. Iya, lu siapa sih kalau artis oke gitu kan. Iya, tunggu kita buka bionya baru tuh kumpul tuh mukanya satu tuh. Kayak korban mutilasi. Setuju nggak sih kalau saya ibaratkan bukan hal yang tabu ya kan, ibarat kita supaya mau naikkan IG kita supaya dikenal orang, supaya kelihatan banyak followernya, kita beli follower, sebenarnya boleh nggak sih itu? Setuju nggak sih kalau kayak gitu ibarat? Oke. Kalau untuk konteks beli follower ya, kembali lagi ke tujuan kita ngebuat akun itu untuk apa? Nah, artian kita posting di medsos itu untuk apa? Kalau misalkan saya sebagai akun pribadi aja, kemudian saya beli follower biar istilahnya kelihatan banyak gitu kan. Ya kalau saya pribadi sih buat apa? Nanti dulu itu. Ada molen. Ketan betul badan saya tadi nih. Lapar Iya, makanan balik. Tapi pernah aku ngelakuin kayak mau nambah follower terus kayak ya sama kayak tadi bilang followin artis. Itu pasti nambah. Coba deh. Followin artis pasti ada banyak tuh. Apalagi centang biru ya kan? Ya, centang biru. Dulu aku followin Justin Bieber gitu. gitu. Luar negeri. Banyak nambah 50. Apalagi tiba-tiba kamu sebagai haters itu kan langsung rame pasti nyerang Iya. akun. Iya. Baru kita follow lagi artisnya, hilangan lagi mereka. tapi aku enggak sih, aku pernah begitu tapi enggak. Iya. Alhamdulillahnya enggak. Oh, enggak ya? Tapi setelah itu followerku segitu-segitu aja. Dan nama enggak kurang, segitu-segitu aja. Mungkin gini, kok pandanganku ya, kita beli follower sebenarnya itu sebagai pemanis sih kalau menurut aku ya. Mungkin ada yang suka, ada suka, tapi kalau menurut aku sih setuju gitu. Nah, ibarat apa sih salahnya gitu kan, ibarat sebagai pemanis supaya pemikat juga gitu kan. Ibarat kita bikin akun ini juga enggak kosongan banget gitu. Nah, ibarat ya setidaknya ada yang bikin pemanisnya lah. Kalau aku sih gitu, tapi enggak tahu mungkin banyak orang yang juga enggak setuju dari situ. Tapi kalau aku sih setuju aja kalau di situ gitu. Tapi menurutku kalau beli follower tuh hal yang percuma nggak sih? Ya kan? Tergantung. Gimana Kembali lagi tergantung. Jadi gini. Ya dari saya yang tahu ya, itu kalau yang penjual followers itu biasanya menawarkan followers aktif dan followers bot. Pasif. Pasif itu kan. Itu. Kalau kita beli followers aktif, otomatis kan itu bakal turun naik. Dalam artian bisa turun ketika kita beli 1000, nanti bakal turun jumlah follower kita karena dia kan follower aktif. Tapi gitu. kalau kita beli follower bot, Bisa gitu ya aja. 1000 aja. Tapi ya mereka hanya ID yang parkir, dalam artian mereka juga nggak bakal interaksi dengan akunmu. Nggak bakal like foto kita juga kan? Gitu. Nah, lagi sekarang juga ada kayaknya saya lihat pemilahan untuk followers Indonesia dan followers random. Dalam artian campuran, bisa luar sama lokal Indonesia gitu kan. Gitu. Jadi kita bisa, kalau yang memilih untuk membeli followers mungkin ada pilihan seperti itu. Nah, saya juga sebenarnya sih kalau untuk akun-akun yang saya kelola, alhamdulillah dan insya Allah sampai sekarang belum ada yang membeli followers. Itu karena apa? Karena tujuan awal saya dan tim untuk membuat akun itu sebenarnya untuk membantu teman-teman UKM yang ada di Balikpapan untuk mempromosikan usaha-usaha mereka. Kita bantu gitu lewat akun saya gitu kan. Karena kan memang zaman sekarang kalau tanpa ada promosi di media sosial kan susah Iya, juga susah ya. Tuh, jadi kita berpikir kalau kita beli followers otomatis kan nggak bakal kena sasaran. Ketika kita beli followers kan nggak Iya, betul sih. kita nggak bisa milih, harus dari Balikpapan semua. Kayaknya belum ada deh yang jual followers seperti itu yang berasal dari lokal. Tapi hal itu untuk beli followers itu sebenarnya pernah juga saya dan tim lakukan, tapi ketika mendapatkan klien, dalam artian gini, ada satu klien perusahaan, dia punya campaign nih, campaign yang akan disampaikan ke, jadi bukan targetnya bukan cuma Balikpapan, seluruh targetnya Indonesia. Jadi akhirnya dia pengen istilahnya, tolong dong siapkan juga sekalian akun medsos kami gitu kan, target kami ini gini. Oke. Kita konsultasikan, kemudian kita sarankan biar lebih cepat dan biar
lebih banyak lagi yang tahu, ya beli followers aja dulu dalam artian gitu kan. Iya. Dan kita memang, dan perusahaan itu setuju, ya kita bikinkan akun, kita belikan followers Indonesia. Iya. Nah, Tapi itu setelah- aktif ya, follower aktif ya. followers aktif. Jadi ketika campaign itu berjalan, ya memang sih pelan-pelan ada penurunan. Tapi ada juga yang tetap standby dan ikut interaksi dengan postingan-postingan akun itu. Tergantung kembali lagi, seperti saya bilang tadi kan, mau buat akun ini buat apa gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalkan mau beli followers ketika kamu sedang melakukan campaign yang atau mungkin punya program yang kamu pengen orang seluruh Indonesia tahu, ya silakan aja. Aku mau nanya, Apa itu? supaya kita dikenal, supaya orang banyak follow kita, setuju nggak sih kalau kita ibarat bikin konten yang ibarat yang nyeleneh, maksudnya nyeleneh ya kayak kemarin banyak kan yang bikin konten yang aneh-aneh gitu nih, yang bikin orang banyak netizen nyerang kita ya gitu kan atau apa? Ya follow Om Ical dulu deh, gimana deh? Jangan ganti dulu kamu lah. Sebagai junior nih jawabnya ya. Kalau kayak setuju aja, justru kayak kita konten kreator justru mencari itu gitu loh. Karena mencari yang lagi viral, contohnya kayak viral kemarin yang nyanyi itu kan sampai muncul yang kembarannya, akhirnya kembarannya viral ya kan, kayak gitu. Kalau kayak kita konten kreator memang butuh kayak gitu, cari momennya, momen apa yang lagi naik, kita buat videonya. Biasanya akun-akun besar tuh bakal merepost kayak gitu kan, memang tujuan gitu kan, akun besar repost, follower banyak masuk ke kita kayak gitu, viral kayak gitu sih kalau dari aku. Om Ical seperti apa? Kalau untuk nge-repost postingan-postingan para konten kreator, ya kita juga pilah-pilah juga ya seperti tadi yang lagi viral, yang istilahnya yang unik dan lucu, ya kita repost, kita bantu repost. Gitu kan. Dan kadang juga kita mencari berdasarkan hashtag. Dari hashtagnya? Dari hashtag gitu. Itu juga salah satu cara untuk menaikkan followers. Kakak Irfan ada menyebutkan mengenai Instagram Ads atau berbayar, postingan berbayar. Jadi itu juga sebagai salah satu trik untuk menaikkan followers. Jadi kita mengeluarkan budget untuk membayar ke pihak Instagram atau ke pihak Facebook. Jadi pembayaran sekarang terkonek ke Facebook ya, bisa jalanin. Iya. Jadi itu salah satu cara juga untuk menaikkan followers. Jadi ketika konten kreator membuat konten, yang nggak ada salahnya sih istilah menggunakan fitur itu. Iya, karena kan fitur itu termasuk seperti perjuangan juga kan. Dan itu juga tarifnya nggak mahal-mahal amat sih kalau untuk Instagram Ads itu. Iya. Atau Facebook Ads. Masih masih bisa dijangkau lah. Masih bisa. Jadi gini, tergantung lagi dari target kita. Semakin spesifik target kita, semakin mahal. Iya. Tapi kalau target kita istilahnya acak aja, itu nggak gitu mahal. Benar. Jadi kalau di ads itu ada umur sekian sampai sekian, gendernya apa, kemudian lokasinya berapa dari tempat radiusnya, radius dari tempat anda apa. Kemudian kalau kita buka lagi lewat Facebook Ads versi desktop, itu bakal banyak lagi dia kesukaannya apa, ini apa. Jadi bisa lebih spesifik lagi mentarget sasaran kita. Itu biasanya dilakukan oleh para online shop. Jadi dari Facebook Ads, jadi kalau kita buka lewat aplikasi mobile atau aplikasi itu nggak bakal muncul sih hal itu. Jadi paling yang muncul cuma umur, jarak, itu aja. Tapi kalau kita buka lewat desktop itu bakal muncul. Jadi kita bisa filter lagi kecil sampai akhirnya ya sesuai dengan target kita yang kita mau. Sesuai ya, yang ibarat pilihannya banyak kayak gitu ya. Jadi Facebook sudah menawarkan hal seperti itu. Jadi benar-benar tertarget, akhirnya inilah yang bakal tertarik sama postingan kita. Iya, mau berapa ribu orang yang menerima. Tapi ya itu tadi, ada kualitas, ada harga. Benar. Semakin spesifik otomatis akan semakin mahal untuk biaya per postnya di lewat Instagram atau Facebook Ads. Gimana supaya follower tetap stabil, ngikutin konten-konten yang lagi viral? Ngikutin konten-konten yang lagi viral kah, atau buat konten yang sesuai keinginan gitu? Karena kan sekarang kalau nggak menarik, mati HP ku. Nah, gimana caranya
yang sering ngeliat itu follow akun kamu. Benar. Gitu. Itu dengan cara kamu mengemas sebaik mungkin postingan-postingan kamu, dan biar stabil ya harus konsisten untuk posting. Benar. Jadi jangan yang hari ini posting kemudian 3 bulan lagi nggak posting, itu otomatis Iya. jatuh followers Sekian semua. dari kita, sekian dari Tejo dulu ya. Ya. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Anda jangan makan gizi buta. Sekian dari kita. Terima kasih untuk semuanya sudah nonton. Dari kita Serumpun 5 Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.